Dalam khazanah hadis dan literatur Islam, terdapat satu peristiwa besar di penghujung sejarah dunia sebelum datangnya hari kiamat yang disebut Malhamah Al-Kubra, yang berarti pertempuran besar. Peristiwa ini sering disebut sebagai Armageddon versi Islam, meskipun konsepnya berbeda dengan versi Bible. Malhamah Al-Kubra digambarkan sebagai pertempuran besar antara kaum muslimin dan pasukan Romawi, yang pada masa itu merujuk pada kekuatan Kristen Eropa. Di medan perang yang dahsyat, melibatkan ratusan ribu prajurit dan menjadi titik balik sejarah dunia menjelang turunnya Nabi Isa alaihi salam. Hadis-hadis syahih menggambarkan bahwa Malhamah Al-Kubra akan terjadi setelah kaum muslimin dan kekuatan Romawi Eropa sempat hidup dalam masa damai, lalu pecah peperangan yang melibatkan kekuatan global. Setelah pertempuran ini, tanda-tanda besar kiamat akan semakin dekat, termasuk munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Kata Malhamah berasal dari bahasa Arab, lahimah, yang bermakna daging atau bercampurnya sesuatu. Dalam konteks peperangan, kata ini menggambarkan pertempuran sengit yang menumpahkan banyak darah, seolah-olah medan tempur dipenuhi oleh potongan daging manusia yang bergelimpangan. Kata Al-Kubra berarti yang paling besar. Dengan demikian, Malhamah Al-Kubra berarti perang besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia, dilihat dari jumlah korban, intensitas pertempuran, dan dampaknya bagi dunia. Banyak hadis syahih yang meriwayatkan peristiwa ini. Di antaranya, hadis riwayat Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga kaum Romawi turun di Al-A'maq atau di Dabiq. Maka keluarlah pasukan dari Madinah dari kalangan orang-orang terbaik di bumi saat itu, lalu mereka berbaris menghadapi mereka. Kaum Romawi berkata, 'Biarkanlah kami memerangi orang-orang yang menawan sebagian dari kami.' Kaum muslimin menjawab, 'Tidak, demi Allah, kami tidak akan membiarkan kalian memerangi saudara-saudara kami.' Maka terjadilah peperangan." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menyebutkan lokasi pertempuran di Amaq atau Dabiq, keduanya di wilayah Suriah modern. Hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akan terjadi perjanjian damai antara kalian dan bangsa Romawi. Kemudian kalian akan memerangi musuh dari belakang mereka, lalu kalian menang dan memperoleh harta rampasan. Setelah itu, mereka akan mengangkat salib dan berkata, 'Salib telah menang.' Maka salah seorang muslim marah dan menghancurkan salib itu. Lalu mereka, Romawi, melanggar perjanjian dan terjadilah perang besar." Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4, 1292, Hasan. Hadis ini menggambarkan bahwa perang ini diawali pengkhianatan perjanjian damai oleh pihak Romawi. Berdasarkan gabungan riwayat-riwayat syahih, urutan peristiwa Malhamah Al-Kubra dapat disusun sebagai berikut. 1. Perjanjian damai Muslimin dan Romawi. Sebelum perang, kaum Muslimin dan Romawi, Eropa, Kristen akan memiliki kesepakatan damai, bahkan bersekutu. Melawan musuh bersama kemungkinan besar kekuatan dari timur, seperti disebutkan dalam beberapa syarah hadis. Kedua, kemenangan bersama atas musuh. Kedua pihak menang melawan musuh dan berbagi harta rampasan. 3. Pengkhianatan perjanjian. Salah satu pihak Romawi melakukan provokasi dengan mengangkat salib dan mengklaim kemenangan mereka adalah kemenangan Kristen, bukan gabungan. Hal ini menimbulkan kemarahan seorang Muslim yang menghancurkan salib tersebut. Keempat, pecah perang besar pasukan Romawi memobilisasi kekuatan besar, disebutkan 960.000 pasukan, 12 kelompok, masing-masing 80.000, melawan umat Islam. 5. Lokasi di Amaq Dabiq. Pertempuran terjadi di daerah Suriah Utara. 6.
Pertempuran 4 tahap menurut hadis. Peperangan berlangsung sengit. O1/3 pasukan Muslim gugur dan tidak mendapat ampunan. O1/3 lagi lari dari medan perang. O1/3 terakhir bertahan hingga menang dan mereka adalah pasukan terbaik. 7. Kemenangan Muslimin dan terbukanya Konstantinopel. Setelah Malhamah Al-Kubra, umat Islam akan menaklukkan Konstantinopel, Istanbul, dengan takbir, tanpa banyak pertumpahan darah. 8. Munculnya Dajjal saat kemenangan diraih, kabar munculnya Dajjal akan tersebar, menjadi awal tanda-tanda besar kiamat. Hadis menyebut 2 lokasi utama, Amaq dan Dabiq. Amaq, lembah di wilayah perbatasan Turki Suriah, dekat kota Hatay dan Antakya. Dabiq, sebuah daerah di utara Aleppo, Suriah, yang dalam sejarah juga menjadi lokasi pertempuran antara Muslim dan Bizantium di masa lalu. Kedua tempat ini strategis karena berada di jalur masuk dari Eropa ke wilayah Syam. Dalam hadis riwayat Muslim, pasukan Romawi yang akan berperang berjumlah 80 spanduk. Tiap spanduk terdiri dari 12.000 pasukan, sehingga totalnya sekitar 960.000 prajurit. Pasukan Muslim terdiri dari orang-orang pilihan di akhir zaman, yang disebut sebagai khairu ahlil ard, sebaik-baik penduduk bumi saat itu. Banyak yang membandingkan Malhamah Al-Kubra dengan Armageddon dalam Kitab Wahyu. Meskipun sama-sama menggambarkan perang besar di akhir zaman, ada perbedaan penting. Armageddon dipimpin langsung oleh Nabi Isa melawan pasukan kejahatan yang dipimpin Dajjal. Malhamah Al-Kubra terjadi sebelum turunnya Nabi Isa, melibatkan pasukan Muslim dan Romawi, dan diakhiri dengan munculnya Dajjal. Para ulama seperti Imam Nawawi, Ibnu Katsir, dan Syekh Al-Albani menegaskan bahwa hadis-hadis Malhamah Al-Kubra adalah syahih dan termasuk bagian dari akbar as-sa'ah, tanda-tanda kiamat. Imam Nawawi menjelaskan, Malhamah Al-Kubra adalah peperangan besar antara Muslimin dan Romawi yang terjadi sebelum keluarnya Dajjal. Syarh Syahih Muslim Nawawi. Hadis riwayat Muslim menyebutkan bahwa setelah umat Islam menaklukkan Konstantinopel pasca Malhamah Al-Kubra, Dajjal akan muncul dari arah timur. Hal ini menunjukkan bahwa perang ini adalah salah satu gerbang tanda-tanda besar kiamat. Pelajaran penting bagi umat Islam. 1. Kesiapan iman dan amal perang ini akan dihadapi oleh orang-orang beriman yang kuat akidahnya. Umat Islam perlu memperkuat iman sebelum masa itu datang. Persatuan umat pasukan Muslim yang menang adalah mereka yang bersatu di bawah satu bendera, bukan yang terpecah. 3. Sikap terhadap perjanjian hadis ini menunjukkan bahwa perjanjian damai bisa saja berakhir karena pengkhianatan, sehingga umat Islam harus waspada. 4. Keteguhan di medan ujian 2/3, pasukan Muslim gugur atau mundur, hanya 1/3 yang bertahan. Ini pelajaran tentang keteguhan iman. Malhamah Al-Kubra adalah peristiwa besar yang menjadi penghubung antara tanda-tanda kecil kiamat dan tanda-tanda besarnya. Ia adalah puncak ujian kekuatan iman dan kesatuan umat Islam. Meskipun kita tidak tahu kapan terjadinya, persiapannya dimulai dari sekarang. Memperkuat akidah, memperbaiki amal, dan menjaga persatuan umat. Seperti sabda Nabi SAW, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah, seperti potongan malam yang gelap gulita. Hadis riwayat Muslim. Hadis menyebut 2 lokasi utama. 1. Amaq, sebuah lembah di dekat Antakya, Turki Selatan. 2. Dabiq, sebuah desa di utara Aleppo, Suriah. Kedua lokasi ini berada di jalur strategis antara Anatolia, Turki, dan Syam, Suriah, Palestina. Secara geopolitik, wilayah ini menjadi gerbang pertemuan pasukan Eropa, Romawi modern, dan pasukan Muslimin dari wilayah Syam, Irak, dan Hijaz. Catatan sejarah. Dabiq juga pernah menjadi medan perang penting pada 1516 M
saat Kesultanan Utsmaniyah mengalahkan Mamluk, menguasai Suriah, dan membuka jalan menuju Mesir. Para peneliti hadis kontemporer mencoba memadukan nash hadis dengan situasi dunia modern. Berikut kemungkinan skenarionya. Skenario 1. Perjanjian damai terjadi antara negara-negara mayoritas Muslim dan blok Barat, Eropa dan Amerika. Untuk menghadapi ancaman besar dari blok Timur, bisa berupa aliansi militer Asia. Skenario 2. Setelah ancaman bersama dikalahkan, euforia kemenangan memicu provokasi religius, mengarah pada pengkhianatan perjanjian. Skenario 3. Mobilisasi besar-besaran pasukan NATO atau blok Eropa modern menuju Timur Tengah memicu malhamah. Skenario 4. Setelah kemenangan Muslimin, Konstantinopel, Istanbul, diambil alih oleh kekuatan Islam sejati, karena saat ini Turki secara politik sekuler. Skenario 5. Kemenangan ini langsung diikuti fitnah terbesar, keluarnya Dajjal. Hadis menyebut pasukan Romawi membawa 80 bendera, masing-masing 12.000 pasukan. Dalam perhitungan modern, ini hampir 1 juta prajurit. Jika dikaitkan dengan kekuatan militer NATO atau Uni Eropa saat ini, jumlah tersebut realistis untuk mobilisasi gabungan. Pasukan Muslim akan terdiri dari ahsan ahlil ard, sebaik-baik manusia di bumi, yang ulama tafsirkan sebagai 1. Mereka yang teguh di atas akidah tauhid. 2. Memiliki semangat jihad yang tinggi. 3. Tidak terpengaruh kemewahan dunia. Beberapa ulama berpendapat, pendapat mayoritas, Malhamah Al-Kubra terjadi setelah tanda-tanda kecil kiamat hampir lengkap, tetapi sebelum tanda besar pertama, turunnya Nabi Isa. Pendapat lain, sebagian mengaitkan malhamah dengan perang global yang mungkin terjadi dalam teknologi modern, senjata nuklir, rudal jarak jauh, meski hadis menggambarkan pertempuran jarak dekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian akan menaklukkan Konstantinopel, maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya." Hadis riwayat Ahmad dinilai syahih oleh Al-Albani. Dalam riwayat lain, penaklukan ini terjadi setelah malhamah. Bedanya dengan penaklukan oleh Sultan Mehmed II, penaklukan akhir zaman dilakukan tanpa pertumpahan darah besar, cukup dengan takbir dan tahlil. Hubungan malhamah, Dajjal, turunnya Nabi Isa. Urutannya: 1. Malhamah Al-Kubra. 2. Penaklukan Konstantinopel. 3. Munculnya Dajjal. 4. Turunnya Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. 5. Munculnya Ya'juj and Ma'juj. Ini berarti malhamah adalah gerbang menuju tanda-tanda besar kiamat. Pelajaran moral: 1. Jangan terlena dengan perjanjian damai. Sejarah menunjukkan perjanjian dapat dikhianati. 2. Siap mental dan iman. Yang bertahan hingga akhir hanyalah sepertiga dari pasukan Muslim. 3. Persatuan umat. Hanya persatuan yang membuat kemenangan tercapai. 4. Tidak takut kalah jumlah. Jumlah kecil yang beriman lebih unggul daripada jumlah besar yang rapuh. Malhamah Al-Kubra adalah pertempuran akbar yang menjadi titik balik sejarah dunia. Ia bukan sekadar perang fisik, tapi juga perang akidah dan kesetiaan iman. Meskipun kita tidak tahu kapan terjadi, setiap Muslim harus menyiapkan bekal iman, amal, dan persatuan sejak sekarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, "Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah, seperti potongan malam yang gelap gulita." Hadis riwayat Muslim. Karena hadis-hadis Malhamah Al-Kubra menyebut lokasi spesifik, para ulama dan peneliti sejarah akhir zaman membuat peta untuk mempermudah memahami jalur peristiwa. Jika divisualisasikan, peta akan menunjukkan: 1. Dabiq, desa di utara Aleppo, Suriah, medan perang utama. 2. A'maq, lembah di dekat perbatasan Turki-Suriah, jalur strategis dari Anatolia menuju Syam. 3. Konstantinopel, Istanbul,
kota yang akan direbut setelah Malhamah. 4. Baitul Maqdis, Yerusalem, tempat Nabi Isa memimpin umat Islam setelah membunuh Dajjal. Alur pergerakan pasukan. Pasukan Romawi masuk dari Eropa, Turki, Suriah, Amaq, Dabik. Pasukan Muslim datang dari Syam, Hijaz, dan wilayah timur. Setelah menang, pasukan Muslim bergerak ke utara merebut Konstantinopel. Munculnya Dajjal memaksa pasukan Muslim bergerak ke selatan menuju Baitul Maqdis. Beberapa ciri dunia menjelang Malhamah Al-Kubra yang disebut dalam hadis dan ditafsirkan para ulama bisa dikaitkan dengan kondisi saat ini. 1. Kekuatan Barat Bersatu Nabi menyebut Bani Ashfar, keturunan berkulit putih, di masa sekarang dapat dimaknai sebagai negara-negara Eropa atau sekutunya yang tergabung dalam blok militer. 2. Blok Timur. Yang kuat hadis menyebut ada musuh yang dikalahkan bersama. Bisa jadi ini menggambarkan kekuatan besar dari wilayah timur seperti Rusia, Cina, atau gabungan negara Asia. 3. Perang skala global jumlah hampir 1 juta pasukan menunjukkan mobilisasi global, sesuatu yang di era modern dapat dilakukan melalui koalisi militer internasional. Keempat, kondisi Syam sebagai pusat konflik. Sejak abad ke-20, wilayah Suriah dan sekitarnya selalu menjadi pusat konflik dan perhatian internasional, seolah panggung yang dipersiapkan. Hadis menyebutkan, sepertiga pasukan Muslim gugur tanpa ampunan. Ulama menjelaskan, mereka gugur sebelum sempat bertaubat, karena niat mereka tidak murni. Sepertiga lari dari medan perang, termasuk dosa besar. Sepertiga bertahan hingga akhir. Inilah golongan terbaik yang dimenangkan Allah. Imam Ibnu Katsir dalam An-Nihayah fi Al-Fitan wal Malahim mengatakan, korban dalam Malhamah akan sangat banyak sehingga medan tempur dipenuhi darah dan jasad. Namun kemenangan akan menjadi milik pasukan yang tetap teguh. Berbeda dengan penaklukan Sultan Mehmed II pada 1453 Masehi yang membutuhkan meriam raksasa dan pengepungan berbulan-bulan, penaklukan akhir zaman dilakukan dengan cara luar biasa. Pasukan Muslim hanya bertakbir dan bertahlil, lalu benteng terbuka. Ini adalah karamah besar sebelum datangnya fitnah Dajjal. Banyak ulama memandang Malhamah adalah pintu masuk fitnah global akhir zaman karena 1. Memicu pergeseran kekuatan dunia ke tangan muslimin. 2. Mengundang permusuhan global terhadap Islam. 3. Mempercepat munculnya Dajjal sebagai penyelamat palsu bagi dunia barat. Pelajaran strategis untuk umat Islam. 1. Kekuatan rohiyah lebih penting dari teknologi kemenangan Malhamah, bukan karena senjata canggih, tapi karena iman yang kokoh. Persatuan kedua mengalahkan perpecahan-perpecahan umat, menyebabkan 2/3 pasukan Muslim gagal bertahan. Ketiga, waspada provokasi simbol agama perang ini dipicu oleh penghinaan simbol, salib, dan balasan Muslim. Keempat, jangan bergantung pada perjanjian damai abadi hadis, mengajarkan bahwa damai duniawi bisa berakhir sewaktu-waktu. Malhamah Al-Kubra bukan sekadar kisah perang, tapi peringatan bagi umat manusia. Ia adalah ujian akidah. Hanya yang tulus imannya yang bertahan. Gerbang tanda besar kiamat. Setelahnya Dajjal akan muncul. Puncak perang global melibatkan kekuatan terbesar di dunia. Rasulullah SAW telah mengabarkan peristiwa ini 14 abad lalu dan tanda-tandanya mulai terlihat di panggung dunia modern. Bersiaplah menghadapi fitnah-fitnah, karena tidak ada yang mampu selamat kecuali yang Allah beri rahmat. Makna umum dari hadis riwayat Muslim.